Haddatsana bercerita pada kami Muslim sapa Yahya ibnu Yahya wa Zuhair ibnu Harbin wa Ishaq ibnu Ibrahim. Jami'an semuanya tiga orang ini, Yahya, Zuhair, dan Ishaq, an Jaririn dari Jarir. Qala berkata sapa Yahya, ini Yahya bin Yahya, akhbarona bercerita pada kami Yahya sapa Jarirun Jarir, an Mansur dari Mansur, an Syakik dari Syakik, an Masruk dari Masruk, an Aisyah dari Aisyah. Qalat berkata sapa Aisyah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqat, ketika infak sapa almar'atu, seorang wanita, min ta'ami zaujiha, dari makanan, saya ulang, min ta'ami baitiha, dari makanan rumahnya mar'ah, ghaira mufsidatin, selain berbuat kerusakan. Jadi ketika seorang wanita itu menginfakkan atau mensodakohkan makanan dari rumahnya selain merusak itu kebutuhan di rumah itu masih bisa tercukupi. Ya, jadi jangan karena sodakoh makanan ke orang luar rumah, tapi yang di dalam rumah kelaparan, itu jangan sampai seperti itu. Karena maka ada laha iku bagi wanita opo ajruha, pahalanya wanita, bima sebab apa-apa, anfakot yang infak sopo wanita, wali zaujiha, dan iku bagi suaminya wanita, opo ajruhu, pahalanya suami, bima sebab apa-apa, kasaba yang bekerja sopo suami, walil khazin, dan bagi juru kunci. Juru kunci itu juru kunci harta, jadi bukan juru kunci kuburan, bukan. Juru kunci itu artinya penjaga, ya, penjaga harta. Jadi khazin itu orang yang ditugasi oleh majikannya untuk menjaga, meramut harta majikannya tersebut, itu disebut khazin. Jadi walil khazini, dan iku bagi juru kunci, apa mislu dalika, semisal demikian itu. Kalau kata juru kunci dalam konteks kuburan atau pemakaman, juru kunci itu ya penjaga kuburan itu, kan gitu. Kalau juru kunci dalam konteks sepak bola, kompetisi, itu klub yang
peringkat paling bawah. Nah, itu. Kalau juru kunci dalam konteks ini adalah orang yang menjaga harta majikannya. Apa mislu dalika semisal demikian itu. Layang kusu tidak mengurangi sopo ba'duhum sebagian mereka mar'ah, zaud dan qazin ajra ba'din pada pahala sebagian yang lain, sayan pada sesuatu pun, Jadi pengertiannya adalah makna hadhil ahadis. Jadi pengertian hadis-hadis di atas dan yang baru dibaca itu adalah salah satunya annal musarik fit ta'ati musarikun fil ajri. Jadi orang yang bersekutu atau bekerja sama di dalam ketaatan, maka mereka juga bekerja sama atau bersekutu di dalam pahala. Walaupun ada kalanya yang satu pahalanya lebih banyak, yang satu lebih sedikit, atau pahalanya sama. Intinya orang yang bekerja sama dalam kebaikan itu pahalanya sama-sama dapatnya. Wa maknal musyarakah anna lahu ajron kama li sahibihi ajrun. Jadi makna persekutuan di sini, kerjasama di sini adalah kalau seseorang itu dapat pahala, maka teman sekutunya itu juga dapat pahala. Walaisa maknahu an yuzahimahu fi ajrih. Lah, maknanya itu bukan kok satu sama lain saling mengurangi pahalanya, itu tidak. Ya. Bukan kok saling mengurangi pahalanya, itu tidak. Wal muradu al musyarakatu fi asli sawab. Jadi yang dimaksud ini adalah persekutuan, perserikatan, atau ya sama-sama dapat pahala fi asli sawab, di dalam pangkalnya pahala. Fayakunu lihadza sawabun walihadza sawabun. Sehingga bagi si A ini dapat pahala, si B juga dapat pahala. Wa in kana ahaduhuma aksar, walaupun mungkin salah satu keduanya itu pahalanya lebih banyak, yang satu lebih sedikit. Wala yalzamu an yakuna miqdaru sawabihima sawa. Jadi tidak mesti pahalanya harus sama, itu tidak. Kadang si A lebih banyak, si B lebih sedikit. Kadang si B lebih banyak, si A lebih sedikit. Bal qad yakunu sawabu hadza aksar wa qad yakunu aksuh. Jadi kadang pahalanya si A lebih banyak, kadang lebih sedikit, ya. Contohnya fa idza a'ta al maliku li khazinihi awim ro'atihi au ghairihima
mi'ata dirham au nahwaha liyu silaha ila mustahiqqis shadaqati ala babidarihi au nahwih fa ajrul maliki aksar. Contoh, ini ada orang yang punya harta dan dia punya kewajiban zakat, ya, kewajiban zakat. Lah, dia itu mengeluarkan 100 dirham. Terus dia menyuruh juri kuncinya atau istrinya untuk memberikan 100 dirham itu kepada orang yang menerima sedekah atas pintu rumahnya, atau amil yang mengambil zakatnya. Lah, kalau kasusnya seperti itu, ya, orang kaya tersebut pahalanya lebih banyak tentunya. Karena untuk bisa zakat 100 dirham, dia kan harus kerja 1 tahun, ya kan? Lah, juru kuncinya atau istrinya kan cuma memberikan gitu saja. Lah, tentunya orang yang punya harta yang zakat itu pahalanya lebih banyak. Lah, yang juru kuncinya atau istrinya yang hanya disuruh memberikan itu pahalanya lebih sedikit. Itu contohnya seperti itu. Contoh lagi, wa in a'tahu rummanatan aw raghifan wa nahwahuma mimma laisa lahu kathiru qimatin liyat hababihi ila muhtajin fi musafatin ba'idatin bihaitsu yuqabilu masyadzahibi ilaihi bi ujratin tazidu ala rummanati warraghifi fa ajrul wakili aksar. Nah, contoh, ada orang itu punya delima atau punya roti kering. Kalau bahasa sekarang itu biskuit, roghif itu roti kering, atau sejenisnya yang harganya itu tidak terlalu mahal, ya, harganya itu tidak terlalu mahal. Dia nyuruh juru kuncinya atau istrinya, ini tolong kamu antar ke desa sebelah, gitu, ya, diberikan kepada yang butuh, yang mana perjalanannya itu agak jauh, ya. Lah, sementara perjalanan ke tempat tujuan itu ongkosnya atau jerih payahnya itu lebih mahal dari delima atau biskuit itu, maka pahala yang nganter itu justru lebih banyak. Nah, itu. Jadi sedekahnya cuma delima atau biskuit, ya, murah, terus tapi kan harus diantar agak jauh. Nah, dia nyuruh orang, lah yang nganter ini pahalanya justru lebih banyak daripada yang sedekah. Karena apa? Jerih payah atau biaya untuk perjalanan nganter sedekah ini lebih mahal daripada delima atau biskuit yang disedekahkan itu. Waqat yakunu amaluhu qadrar raghif masalan fayakunu miqdarul ajri sawa. Lah, seandainya harga biskuit atau
delima itu yang disodakohkan dan ongkos perjalanan untuk mengantar itu sama, ya sama, ya sudah berarti pahalanya sama. Itu.